Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah min ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa'. Thumma ila arwah walidina walikum wa atina wa wadikum wa wadil muslimin. Khususan lawal Habib Muhammad al-Haddar al-Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulihim wa furu'ihim wa man amara hadha al-masjid wa abadallahu fihi wa hadar fi al-majlis wa sa'ada fi imarati hadha al-ma'had an Allah taqashahum birrahmah al-maghfirah wa jannah wa yakhtim lana wa lakum husna fi khair wa lutuf afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير مساجد النساء قعر بيوتهن. Haditsun hasan rawahu Ahmad. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu masajidin nisa, sebaik-baik masjid bagi wanita, tempat salat bagi wanita, qa'ru, bagian terdalam, buyutihinna, rumah-rumah mereka. Kalau sumur bagian yang paling dalam namanya teleng ya. Kalau kolam itu telengnya. Kalau ada rumah yang paling dalam, yang paling singitan, itu namanya qa'rul buyut. Sebaik-baik tempat untuk sholat bagi wanita itu di dalam rumah yang paling dalam. Kenapa? Itu lebih menutup diri. Sholat itu ibadah yang paling afdol, Pak, Bu. Sholat itu ibadah yang paling afdol. Tapi bagi perempuan bukan di masjid dilaksanakan, tapi ada di rumah, kata Nabi. Kenapa? Karena itu lebih menutup diri. Kalau perempuan itu biasa keluar, itu nantinya arahnya bukan ke masjid, malah bisa ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bahaya. Ada juga hadis yang melarang seseorang untuk perempuan jika meminta izin pergi ke masjid. Artinya izini kalau pergi ke masjid. Ulama sepakat menyatakan itu dengan syarat kalau tidak ada fitnah, aman daripada fitnah. Fitnah itu maksudnya yang bisa membuat laki yang melihatnya akan terangsang. Tentunya kalau perempuan itu masih muda, bentuk tubuhnya walaupun agak setengah tua tapi masih bagus. Maksudnya jangan dilarang wanita pergi ke masjid kalau udah tua bangka. Yang sekiranya kalau ada orang ngelihat bukan seneng tapi kasihan ya nenek itu berangkat gitu. Tapi kalau waduh itu janda berangkat, lah ini akan membuat sepakat ulama haram hukumnya. Ini kalau sholat apalagi ziarah.
apalagi haul. Yang paling afdal sholat bagi perempuan di rumah. Karena itu kalau haul-haul, ibu-ibu, buat haul di rumah. Haulnya Habib, haulnya Kiai, haulnya Wali. Udah baca Yasin di rumah, ngikuti tahlil, apalagi ada suara nabawi sekarang. Bisa diikuti. Itu lebih utama. Kenapa? Dikhawatirkan senang keluar, akhirnya yang haram pun jadi nantinya. Nih, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Tinggallah kamu wahai wanita ada di rumah sehingga Jumat enggak wajib, hadir jenazah tidak dimasyru untuk wanita. Tinggallah wahai wanita ada di rumah, yang betah di rumah. Jangan kamu itu menampak-nampakkan diri sebagaimana perempuan jahiliyah. Karena dahulu wanita itu di kalangan jahiliyah, masyarakat jahiliyah, itu yang paling hebat kalau menampakkan dirinya. Yang paling laku bagi laki-laki, yang paling menghibur. Allah sudah mengatakan jangan seperti orang jahiliyah. Sekarang muncullah adat-adat jahiliyah kembali di akhir zaman. Wanita-wanita yang bersolek, yang membuka auratnya, malah jadi wanita idola. Malah sekarang subhanallah ada dilombakan kecantikan wanita, ada cak dan ning. Padahal itu adalah bukan dinilai akhlaknya, tidak dinilai sholatnya, tidak dinilai baca Qur'annya, hanya karena jalannya melenggak-lenggok, hanya karena pakaiannya, hanya karena parasnya, hanya karena make upnya dinilai dan dibanggakan, mewakili kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, mewakili Jawa Timur, mewakili Indonesia, tapi bukan akhlak yang dinilai. Bobrok berarti sudah moralnya orang kita ini udah mulai bobrok. Seharusnya tidak begitu. Wanita yang harus dibanggakan adalah wanita yang seperti Siti Maryam, wanita seperti Siti Khadijah, wanita seperti Siti Fatimah, wanita seperti Siti Asiyah, wanita yang seperti Siti Aisyah, wanita-wanita yang begitu mulia. Itu yang harus dibanggakan, bukan yang melenggak-lenggok. Nih akhirnya rusak akhlak bangsa kita Indonesia karena kiblatnya Amerika, karena kiblatnya Eropa. Kalau kiblatnya Al-Quran, yang dipuji itu bukan bintang film itu, bukan ratu kecantikan, malah Siti Maryam. Sampai satu surat khusus berjudul surat Maryam. Hebat kan? Karena itu sayang kalau kita ini niru-niru kepada orang-orang kafir, tambah jatuh martabatnya. Karena itu perempuan itu harus lebih banyak di rumah, Bu. Nggak boleh seneng keluyuran. Kadang-kadang wanita ini kalau buat acara nyalep wong lanang. Nih tak kasih contoh ya. Kalau udah perkawinan, itu perkawinan yang paling penting walimah kan, yang ada ijab dan gobul. Tapi wong wedok nyalep, ada resepsi, ada kemanten pacar, ada maulutan, ada ping papat.
itu biaya tinggi. Akhirnya orang mau kawin keweden, akhirnya orang mau mengawinkan utang-utang. Timbullah pelacuran-pelacuran ada di mana-mana yang akhirnya menjaring pemuda-pemuda Islam melaksanakan perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu wedok-wedok, wanita-wanita enggak usah kepincut dengan penampilan orang-orang kafir, ikut ajaran Islam. Ini perempuan itu bahasa Arabnya apa? An-nisa, diregani oleh Islam. An-nisa sampai menjadi surat An-nisa, surat wanita. 30 juz tidak ada Al-Quran dengan judul surat Ar-Rijal. Oh no, tidak ada An-nisa. Karena begitu besar perhatian Islam terhadap perempuan. Islam itu menaruh perempuan itu, menghormati perempuan bagaikan ratu. Ratu itu nggak boleh kerja. Ratu itu ada di istana. Suaminya perintah, ayo kerja kamu, nafkah kasih istri kamu, keperluannya kasih istri kamu. Wanita ada di rumah. Malah bagaimana pahala yang Allah berikan kepada laki-laki yang bisa memberikan kesejahteraan yang hebat kepada istrinya, sampai dikatakan paling afdolnya sedekah itu yang masuk ke mulut istrinya. Wa fi imra'atika sadaqah, yang dimakan istri kamu itu selain baik juga mendapatkan pahala seperti sedekah. Kayak ono sate bojomu ndak apa-apa, bagus itu. Kasih makan yang nikmat, baik, pahalanya besar. Pahalanya besar. Begitu perhatian Islam terhadap wanita. Kalau keluar dikawal oleh suami, kalau enggak ada mahramnya yang mengawal. Jangan dibiarkan wanita itu keluar sendiri, apalagi dalam bahaya, apalagi di tengah malam. Ratu. Protes wanita sekarang. Ada apa wanita kok dilainkan sama lelaki? Kita kepingin sama dengan laki. Kamu itu ratu, nggak boleh sama. Nggak mau dikawal, keluarnya keluyuran sendiri. Lah, ratu keluyuran ijen. Ratu apa itu? Akhirnya minta kerja sama dengan laki-laki. Ya, jadinya perempuan tidak terhormat. Jam 12 malam jaga pom bensin. Kesian kan? Kita bukan mau menghina, tapi ini nggak tepat ini. Kasihan itu wanita muslimah itu. Jam 12 malam itu orang apa Pak? Nggak bener keluar dari rumah lebih sampai malam-malam begitu. Itu orang cari duit yang punya pom bensin. Tapi bagaimana pemudi-pemudi, wanita-wanita Islam yang masih muda-muda diperlakukan demikian? Mulai ini kadang-kadang itu tidak selamat itu. Kan kasihan dia. Waduh, akhirnya macam-macam. Ada supir taksi, mari ngono supir truk. Lihat nanti kalau diteruskan ini bentar lagi. Akhirnya ada yang macam-macam dah. Kalau perlu sebentar lagi ada kuli. Macam-macam. Sepak bola wanita aja ada kok. Tinju wanita ada. Akhirnya wanita itu yang asalnya gemulai,
bodinya bagus, saiki dempal-dempal. Inilah kita ini ditipu sebenarnya. Umat Islam ini ketipu. Islam mengagungkan wanita, tapi justru sekarang difitnah. Islam itu adalah tidak menghargai wanita, menekan wanita, protes itu dan ini. Goblok namanya. Justru Islam yang mengangkat martabatnya wanita. Hati-hati. Wanita ini yang paling penting ibu-ibu diajari tentang kewanitaannya. Paham nih ya? Kadang-kadang kalau wanita tadi itu pokoknya dirabekno, tapi tidak dididik bagaimana bersikap kepada suami yang terbaik. Tugas-tugasnya nggak diajarkan. Akhirnya baru kawin cekcok cerai. Karena itu orang tua betul-betul diperhatikan anaknya, dididik. Sebelum kawin anaknya itu diajari, setelah belajar ilmu agama yang wajib-wajib diajari bagaimana cara merawat diri supaya nampak cantik setiap saatnya di hadapan suami, bukan di hadapan orang lain. Bagaimana cara bertutur kata yang indah supaya nggak kasar kalau ngomong sama suami. Akhirnya tukaran terus, rame terus, datang suaminya pegel-pegelan. Bagaimana tutur katanya bagus. Nanti saya akan ceritakan bagaimana wanita-wanita yang hebat itu. Kemudian bagaimana merawat kamar. Masuk kamar bau wangi. Kamar kayak gudang. Bagaimana merapikan rumah. Suami betah. Rumahnya bersih, rumahnya wangi, istrinya tampak cantik, senyum, berseri-seri. Bagaimana masakan yang bisa membuat selera. Masya Allah, masakannya nikmat, jajannya nikmat. Surga itu rumah tangga yang demikian itu. Tapi ini nggak berandai merawat badan, ngambune lebus, misal omongannya kasar, ngasih makan sama suami misal nih, badoken mas, kasar ngomongnya misalnya. Kemudian wah kompros. Akhirnya suami yang tidak kerasan kalau demikian ini, cekcok, cerai jadinya. Karena itu penting untuk mempersiapkan anak-anak, Bu, dididik supaya jadi wanita yang bagus, yang membuat suami betah ada di rumah. Jadi begini, kalau makan makanan yang nikmat, suami merasa masakan istriku lebih nikmat. Nah, kalau kelihatan wanita yang lainnya, istriku lebih hebat. Kalau melihat rumah tangga yang lainnya, rumah tanggaku lebih harmonis. Lah kalau sudah demikian, wah, anak Anda akan dimuliakan oleh lelakinya. Itu. Saya kira ojo dikei hati wong lanang. Tambang lantur. Perlu disemprot. Loh. Perasamu nyamuk ah. Loh, mendidik yang demikian itu keliru, Bu. Akhirnya rame temenan anaknya sampean nantinya. Nih lihat bagaimana orang dulu ya.
Kalau didik anak kalau mau kawin, didudukkan anaknya wanita itu, dikasih tahu anaknya, ya bunayyah kuni li zaujiki wardatan yakun laki saqiyah. Hei putriku, jadilah kamu ibarat bunga mawar untuk suamimu, maka suamimu akan selalu menyirami kamu. Bunga mawar itu indah dipandang, sedap dicium. Kalau kita punya bunga mawar yang bagus, maka kita sayang, jangan sampai layu bunga mawar itu, jangan sampai mati pohonnya, disiram, dipupui setiap saatnya. Wah, bagus. Ya bunayya kuni li zaujiki ardhan yakun laki samaa. Putriku, jadilah seperti bumi untuk suamimu, maka suamimu akan menjadi langit bagimu. Bumi itu mau tawadhu, mau ada di bawah. Bumi itu siap mikul yang ada di atasnya. Sawah-sawahnya, kebun-kebunnya siap ditanami kapan saja. Begitulah seorang perempuan terhadap suami, yang tawadhu, yang hormat kepada suami, jangan sombong. Siap mikul, suami lagi bertugas, suami lagi cari nafkah, suami lagi berdakwah, suami lagi pergi, dia siap menjadi wakilnya, ngatur anak-anak, ngatur rumah tangga, siap menjadi ladang bagi suami. Kapan suami memerlukan dia siap melayaninya kapan saja. Maka suami akan menjadi seperti langit. Wah, selalu dilindungi, selalu diperhatikan, selalu nanti memberikan keperluannya. Oh, ini perlu matahari, langit menyediakan. Oh, perlu hujan, langit menyirami. Oh, perlu, terus demikian. Begitulah suami melihat istri yang tawadhu, yang siap bertanggung jawab, istri yang siap melayani, maka suami akan memberikan segala keperluannya. Bagus jadinya. Nikmat kalau rumah tangga yang demikian tadi itu. Didik begitu anaknya. Jangan nanti mendidik, oh kamu tuh harus amuan bojomu, enak itu. Amuan bojomu. Ndak kena dijarno wong lanang jadi sentak-sentak. Lah, kalau sudah cara mendidiknya model demikian, kurban anaknya sampean. Jangan. Didik yang baik. Hah? Sebaliknya juga yang punya anak laki, ajari bagaimana menjadi suami yang terbaik kepada istri. Jangan mentang-mentang, jangan nanti didiknya kon wong lanang yo. Gintesan wong wedok yo. Ide endak kena dikayati. Kalau ngomong macam-macam tempilingin. Loh. Rabi ambek sansak kon niku. Ndak bener kalau demikian ini. Khairukum linisaikum. Sebaik-baik lelaki itu yang paling bagus sikapnya terhadap istrinya, bukan yang paling ngamuk, bukan omongannya yang paling kasar. Lihat Nabi Muhammad dengan istri-istrinya, subhanallah, bahasanya bahasa paling indah terhadap istrinya. Istrinya juga begitu, bagaimana membuat selalu hati Rasulullah itu terhibur. Lihat bagaimana Nabi SAW dengan Siti Khadijah. Kalau sumpek itu Siti Khadijah langsung bersikap. Gimana suaminya itu hilang sumpeknya. Begitu. Kalau Nabi itu perlu dana, gimana? Siti Khadijah yang lagi kaya saat itu membantu habis-habisan sampai habis total duitnya untuk membantu misinya Rasulullah SAW. Itulah
istri yang hebat, jadi suami yang hebat, istri yang hebat, insya Allah anak-anaknya hebat semua. Hah? Kalau sampai saling ngerasani, nyedek sama bapak bilang, ibumu ya apa sih? Wis elek, merengut. Misal namanya, ya apa ibumu itu? Dirasani ibunya. Dekat sama ibu, aduh bapakmu itu loh, kono gawe nih, wong lanang kok banci, misal. Wah, lah kalau sudah demikian, anak akhirnya menilai bapak dan ibu tidak beres. Bela ibu durhaka sama bapak, bela bapak durhaka sama ibu, kurban anaknya. Dulu itu saya masih ingat itu bagaimana orang tua itu mendidik kepada anaknya. Kalau kita minta izin sama ibu gitu ya, minta izin pergi, minta izin dulu sama abah, minta izin dulu sama abah, sama bapak. Itu kalau minta izin sama bapak, bapaknya ngomong minta izin dulu sama umi, minta izin sama ibu. Kalau salaman gitu pagi sama yang laki-laki itu salaman, udah salaman sama umi, salaman sama umi dulu. Kalau salaman sama umi itu udah salaman sama abah, salaman sama abah sekarang. Begitu saling mendidik. Kalau anaknya nggak salaman panggil, loh, nggak boleh begitu. Gimana akhlaknya dipakai? Salaman. Sekarang nggak salaman kecuali riyoyot tok. Panggil, diajari. Salaman suruh cium tangan. Loh, anak nggak cium tangan dibiarkan, dididik. Biar hormat kepada orang tua rahimallahu walidan ana waladahu ala bir. Alhasil wanita itu yang paling hebat kalau wanita itu menjadi malu. Nggak apa-apa wanita itu kasih aktivitas yang lain bagus. Ajari anak anda bu pinter masak, hebat. Ajari anak anda itu bu pinter jahit, bagus. Pinter jahit, bagus. Ajari anak anda pinter paras, baik. Ajari anak anda pinter ngatur rumah, baik. Kalau sekarang bisa ajari anak anda misalnya pinter ngitung, pinter komputer, bagus, bisa biar bantu suami untuk yang positif-positif tentunya. Wah, itu hebat. Jangan nanti ajari anak anda karate, akhirnya sing lanang dite. Lah ini yang ndak beres ini. Kok iso ngene dadi wong Islam ini. Nah, ini kacau kalau sudah begini ini ya. Nah, lihat bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala memuji Siti Maryam. Wah, Siti Maryam itu hebat. Siti Maryam itu mulai kecil udah ditaruh ada di Masjidil Aqsa. Nggak pernah ketemu dengan seorang pun lelaki. Ada tempat khusus yang tertutup ada di atas. Nggak ada yang sampai ada ke sana kecuali Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang setiap saatnya ngirim makan. Akhirnya bagaimana? Masih muda udah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dadi wali. Wong wedok paling gampang dadi wali, Bu. Luwih cepet teko wong lanang lek kate dadi wali, Bu. Asal nutup aurat, asal tidak banyak keluar dari rumah, asal banyak ibadah, asal njogo cangkeme. Penikmatan ngerasani daripada berzikir kepada Allah. Siti Maryam tidak begitu. Akhirnya subhanallah, setiap Nabi Zakaria mau ngasih makanan dilihat
lihat di situ ada buah-buahan yang bukan pada musimnya. Buah-buahan yang bukan pada musimnya. Loh, anna laki ada. Tekan ini. Turun tidak mungkin lah mau dikunci dari luar. Mencolot nggak mungkin, tinggi. Orang lain naik nggak mungkin, di dalam masjid terjaga. Anna laki ada. Gimana kamu dapat ini buah-buahan ini? Dari mana kamu dapatnya? Qalat, iya min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Qalat min indillah. Dia berkata ini dari Allah, kiriman dari Allah. Allah itu memberikan rezeki kepada yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Nggak pakai susah payah bisa. Jadi bukan Siti Maryam itu metik daripada pohon buah-buahan dari itu, bukan. Tapi kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Ono dewi. Ono dewi. Lah kalau sampean ono dewi nyolong. Siti Maryam wali. Akhirnya dipilih menjadi ibunya Nabi Isa. Ceritanya panjang. Ada Siti Asia. Siti Asia itu aneh. Hidupnya di istananya Fir'aun. Dia jadi perempuannya Fir'aun. Cuma dia beriman kepada Allah, dijaga. Nggak sampai dideketi sama Fir'aun. Siti Asia nih. Akhirnya ketemu iman. Ya Allah, disiksa habis. Siti Maryam, Siti Asia disiksa habis. Sampai pada puncaknya ditaruh di padang pasir, tangan sudah diikat dua-duanya, kaki diikat dua-duanya. Kemudian ditaruh batu besar di atasnya, mau dihancurkan dengan batu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur Siti Asia, ditampakkan surga. Siti Asia ditampakkan surga. Kemudian Siti Asia mohon, ya Allah masukkan aku kepada surgamu. Mati saat itu, baru turun itu batu kepada Siti Asia dan mati. Siti Asia mati sebelum batu itu sampai kepada tubuhnya. Loh, itu perempuan yang dipuji oleh Allah. Siti Khadijah. Bagaimana Siti Khadijah radhiyallahu anha yang menghibur hati Rasulullah sampai Nabi itu loh tidak punya istri kecuali Siti Khadijah di zaman beliau. Setelah wafat baru Nabi itu banyak kawin. Kenapa? Komplit Siti Khadijah. Pandai menghibur Nabi. Siti Khadijah selalu membantu Nabi dengan hartanya. Siti Khadijah itu selalu mendampingi Rasulullah. Wah, hebat sekali. Padahal umurnya lebih tua daripada Rasulullah 15 tahun. 15 tahun lebih tua dari Nabi. Tapi Nabi begitu cinta kepada Siti Khadijah. Kenapa? Nabi kawin bukan karena syahwat. Tapi Nabi kawin adalah butuh pendamping, perlu pendamping untuk membela agama Allah. Dan itulah Siti Khadijah, seluruhnya untuk membela agama Allah. Sampai Siti Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Siti Aisyah ini istrinya Nabi yang paling muda. Beliau itu Nabi meninggal masih umurnya 18 tahun. Siti Aisyah itu sangat mudah dikawin sama Nabi. Cantik Siti Aisyah itu. Sampai sehingga dipanggil Humaira. Perempuan kecil kemerah-merahan. Tutu Aisyah sungi. Siti Aisyah
Siti Aisyah itu pernah berkata begini, aku itu loh, walaupun istrinya Nabi itu banyak, nggak pernah cemburu. Kenapa? Merasa lebih hebat daripada yang lainnya, yang lebih muda, yang lebih manja, lebih cantik mungkin ya. Aku belum pernah cemburu kepada istrinya Nabi kecuali Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah udah meninggal. Kenapa? Nabi tidak ada habis-habisnya ngerasani baik terus. Didik-didik Siti Khadijah. Kalau ada makanan enak, ingat, wah ini makanan disukai oleh Khadijah, ini makanan. Nanti disuruh ngirimkan kepada keluarganya Siti Khadijah, suruh ngirimkan kepada teman-temannya begitu. Kalau ada rezeki lebih, ngirim kepada mereka, ingat Siti Khadijah. Sampai Siti Aisyah negur, ya Rasulullah, udah diganti ini loh yang lebih muda. Kan ada yang lebih muda sekarang di hadapan Anda. Tambah Nabi, nggak bisa, Khadijah itu pernah begini, Khadijah itu pernah begitu, Khadijah itu pernah begitu. Tambah doa Nabi memuji Siti Khadijah. Itulah bagaimana seorang lelaki kalau sudah betul-betul puas dengan istrinya, dia tidak akan menoleh kepada siapapun. Dan itulah yang terjadi antara Nabi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Fatimah, wah hebat. Siti Fatimah hebat, hidup dalam keadaan susah. Ketemu dengan Zainal Ali. Zainal Ali yang sangat zuhud di dunia. Tapi bagaimana betahnya. Wah hebat Siti Fatimah. Siti Fatimah itu pernah dapatkan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu sakit. Akhirnya sama Sayyidina Ali sepakat, ayo dinadari kalau anak kita sembuh, kita puasa 3 hari berturut-turut. Udah sembuh, puasa, gak punya apa-apa. Udah puasa, mau berbuka, hanya makanan roti. Dulu itu kalau sudah makan malam, gak makan siang, gak makan malam, gitu loh. Lah ini buka sak sahur gitu loh. Mau berbuka, mau makan roti, ada ngetuk pintu, tok 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 tok. Wah, siapa ini? Aku orang miskin, katanya. Aku nggak punya apa-apa. Aku udah bertahan tidak makan 2 hari. Tolong kasih makan, wahai keluarga Nabi. Katanya. Dia lihat sama Ali Siti Fatimah. Pendapatmu gimana Fatimah? Kasihkan dia, kita bisa bertahan kan? Dia mungkin lebih lapar daripada kita. Setuju? Setuju? Kata Sayyidina Ali, setuju? Kasih. Buka banyu dok wis. Akhirnya hari kedua puasa. Belum buka, hari kedua ada ngetok lagi pintu. Tok 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 tok. Siapa? Anak yatim, anak kecil. Pak, saya tidak punya bapak dan saya punya ibu, kasih makan saya tadi. Ya Allah. Gimana? Kasih, nggak bisa makan kita. Panggil, suruh makan, suruh bawa semuanya. Hari kedua minum buka air lagi, berbuka air lagi. Hari ketiga puasa. Mau buka, ada lagi ngetok pintu. Dibuka, siapa? Saya baru bebas dari tawanan. Ditawan saya, baru bebas, saya tidak punya keluarga, jauh daripada keluarga, belum makan beberapa hari, tolong kasih makan. Kasih 3 hari. Padahal dia perlu makan dalam keadaan lapar, dia 3 hari belum makan, tapi dipentingkan orang lain. Sampai 1 surat penuh memuji
keluarga Nabi, Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Surat Ad-Dahr Al-Insan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Disebutkan di situ bagaimana keutamaan orang yang bersedekah dengan sesuatu yang ia perlukan untuk dimakan, tapi disedekahkan kepada orang fakir, orang miskin, anak yatim, kepada tawanan. Dia menyatakan, aku memberi makan bukan karena ingin dihormati oleh kamu atau diucapkan terima kasih, tapi aku karena mengharap ridho Allah dan takut disiksa oleh Allah. Sampai disebutkan bagaimana sifat-sifat surga yang Allah sediakan untuk mereka. Hebatnya di surat Ad-Dahr itu semua disebutkan sifat-sifat surga, cuma nggak disebutkan bidadari. Kenapa? Tahukah Anda kenapa kalau Allah tidak menyebutkan bidadari ada di surat Ad-Dahr? Karena di situ ada Siti Fatimah. Allah tidak ingin membuat Siti Fatimah cemburu kepada Sayyidina Ali, bahkan ada di surga, karena Siti Fatimah akan diangkat menjadi ratu, ada di surga Allah. Ini perempuan yang diunggulkan oleh Islam. Karena itu wanita-wanita, jangan kamu mau difitnah sama orang-orang kafir. Jangan kamu kepincut dengan penampilan bintang film. Jangan kepincut dengan penampilan artis yang ada di televisi. Baca Al-Quran, baca hadits Nabi, baca sejarah. Banyak wanita-wanita yang hebat yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jadikan panutan, itulah jadikan contoh. Mudah-mudahan wanita-wanita kita, putri-putri kita, istri kita, semuanya dijadikan berjiwa seperti Siti Maryam, berjiwa seperti Siti Asia, berjiwa seperti Siti Khadijah, berjiwa seperti Siti Fatimah, berjiwa seperti Siti Aisyah, istri-istri Nabi, istri-istri para sahabat Nabi. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang baik terhadap keluarga. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.